Halo semua, perkenalkan nama saya Jeffrey Bula Angkasa dan saya berasal dari kelas 11 D3. Jadi di video kali ini, bentar, tapi kayaknya nggak enak deh kalau hitam putih kayak gini. Bentar. Nah, jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita Yesus ditangkap dari Matius bab 26 ayat 47 sampai 56. Nah, jadi isi dari cerita Yesus ditangkap sendiri adalah waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putuslah telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Akan kusangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab-kitab Nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, jadi berdasarkan teks Yesus ditangkap, saya telah membuat sebuah narasi yang berkisaran sekitar 7-10 menit. Drama ini berjudulkan Teman atau Lawan. Tetapi sebelum saya memulai menceritakan ceritanya, saya harus memberitahu dulu nih, apa arti dari teman dan juga lawan gitu. Nah, teman itu adalah mereka yang tertawa bersamamu, tapi juga yang tetap berdiri di sampingmu saat semua orang menjauh. Begitu juga dengan lawan. Lawan adalah orang yang selalu membenci kita. Kadang lawan adalah teman yang lupa untuk berdiri bersama kita. Kisah ini bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang paling benar, tapi tentang keberanian untuk memilih, untuk mengakui, dan untuk memaafkan. Baik, sekarang saya akan menceritakan narasi drama Teman atau Lawan. Dan sekarang saksikanlah video drama yang berjudul Teman atau Lawan. Pada suatu hari di daerah di Indonesia, ada sekelompok anak muda yang berasal dari suatu sekolah. Hari itu kami berkumpul di taman sekolah. Obrolan kami sederhana, tapi penuh makna. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya yakini. Halo semuanya, jadi kami pada video kali ini ingin membuat sebuah video drama agama tentang Yesus ditangkap. Nah, jadi izinkan kami untuk memperkenalkan rekan-rekan saya Jeffrey Bula Angkasa. Perkenalkan, nama saya Ronel Haruna Sikwan. Perkenalkan, nama saya Fervin. Perkenalkan, nama saya Destin Ferdinand. Perkenalkan, nama saya Wesley Muka. Perkenalkan, nama saya Karen Fitrianta. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Madina. Dan saksikanlah drama Yesus ditangkap oleh kelompok kami. Teman-teman, menurut kalian kalau tidak ada keadilan, kita harus diam atau bicara? Bicara sih, tapi gimana kalau kita yang kena? Ya aku juga takut. Ini kita diam. Kalau semuanya diam, siapa yang akan menyuarakan kebenaran? Kalau Jeffrey yang kena, aku yang hadapi. Tidak perlu. Kebaikan tidak perlu dihadapi dengan kekerasan. Cukup lakukan saja yang benar. Aku juga bingung sih. Kalau diam, kalau cuma bicara sih takut. Tapi kalau cuma diam juga salah. Jadi aku lengkap. Yang penting kamu tahu mana yang benar, karena ini adalah langkah awal kita. Awalnya mungkin berjalan dengan baik, tapi salah satu orang di kelompok tersebut telah berkhianat kepada salah satu orang, dan kemudian sekelompok orang mendatangi kelompok tersebut. Hei kalian, kami dapat laporan di sana. Itu Jeffrey yang mulai. Padahal tadi kamu sudah setuju. Tenang Destin, kalau saya yang berkorban, saya akan bertanggung jawab. Sudah, kalian saya ya ikut kami kurang grup ya. Kalian ngapain sih narik aku ke sini? Kamu salah kan? Kalau kamu merasa benar, udah jelasin aja nanti.
Emosi pun mulai memuncak dan terjadi kekerasan di situ. Ini gak adil, harusnya Kak Jeffrey tidak salah. Kamu hanya menjalani tugas, jangan menghalangi kami. Hei, kamu kan melakukan kekerasan. Justin, tenang. Emosi tidak akan membuatmu jadi apa-apa. Justin, cukup. Kekerasan tidak akan memperubah apapun. Aku ikut Michael. Kemudian terjadi pengakuan dari salah satu teman dari kelompok tersebut. Sekarang aku udah tahu salah. Aku cuma diam, nonton dan rekam. Aku tahu dia itu salah. Sudah, saya pergi dulu sekarang. Hati-hati. Saya belum tahu apa-apa yang terjadi setelah ini, tapi saya percaya kebaikan akan tetap harus disuarakan, meskipun itu adalah hal yang sulit. Rolian, kita semua pernah salah, tapi jangan jadikan itu untuk alasan menghina kita. Bukan aku jadi. Iya, tidak masalah saudara. Saya maafkan kamu juga. Sekarang aku sadar, niat baikmu tidak bisa dihabisi sendiri. Sekarang kita harus saling menguatkan, asal jujur dan saling mendukung. Lebih baik salah dan belajar daripada diam selamanya. Semuanya, saya minta maaf kalau ada kesalahan. Tapi yang penting kita tuh telah membuat hal yang bagus dan kita telah bertanggung jawab. Baik, sekian narasi yang saya sampaikan tentang cerita penangkapan Yesus, dan karena saya rasa waktu saya di sini sudah habis, saya Jeffrey Brian Angkasa sebagai narator mengucapkan terima kasih. Sekian video drama dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau perilaku dari kami. Kami dari kelompok agama mengucapkan terima kasih. Bentar-bentar, saya nggak harus ikut Velocity juga kan? Kami, nah sekian. Terima kasih.